Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bidaraini amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar kata-kata sing penting hati ini, yang penting hatinya, yang penting hatinya baik. Perilaku dohir tidak menjadi ukuran. Sering kita mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Bahwa sesuatu yang dohir itu tidak bisa dijadikan ukuran. Yang penting adalah hatinya. Kemudian bagaimana kalau kita balik? Bagaimana mungkin dohirnya akan kelihatan nampak baik, perilakunya akan baik apabila hatinya busuk? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati merupakan cerminan. Hati itu kalmir'ah. Hati itu kalmir'atu. Hati itu seperti halnya cermin. Maka cermin yang bersih, maka pantulan yang akan dikeluarkan dari cermin tersebut tentu sesuai dengan apa yang dipantulkan. Misalnya seperti warna akan kelihatan terang, ya. Jadi tidak mungkin cermin itu berbohong, ya, karena cermin itu adalah simbol kejujuran. Apa yang ditangkap oleh cermin itu, maka bayang-bayang itu adalah gambaran daripada hakikatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula dengan hati. Hati itu merupakan cerminan dari perilaku. Bagaimana mungkin seseorang yang hatinya busuk kemudian akan muncul perilaku-perilaku yang baik? Seperti kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, pada juz yang ketiga, pada halaman yang ke-12. Kita ngaji sambil santai, ya. Sore-sore seperti ini kita ngaji sambil ngopi. Ngaji yo mati, gak ngaji yo tetap mati. Jadi lebih baik ngaji sampai mati, ngaji saat durunge mati, ya. Karena kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi ngaji. Bisa melaksanakan, bisa mengamalkan atau tidak, yang penting ngaji dulu. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita punya kekuatan untuk beramal, mengamalkan ilmu kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, yaitu Ihya Ulumuddin, pada halaman yang ke-12, pada juz yang ketiga, yang di sini menjelaskan tentang bayanu masalil qalbi bil idhafati ilal ulumi khasatan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, i'lam, ketahuilah bahwa anna mahalal ilmi huwa al-qalbu, sesungguhnya tempatnya ilmu adalah hati, ya. Maka jadi orang ingin belajar, ingin dengan mudah untuk memahami ilmu, ya, karena al-ilmu fis sudur la fis sudur, itu ada makalah seperti itu, bahwa ilmu itu di dalam dada, dalam hati kita, bukan pada tulisan kita. Maka betul sekali bahwa ilmu, tempatnya ilmu itu adalah di hati. Anna mahalal ilmi huwa al-qalbu, setuhune panggonaning ilmu yaiku ati. Agni ngarepake sapa ingsun musonef, tegese yang dimaksud Imam Ghazali adalah hati yang seperti apa? Al-latifati, hati yang lembut, hati yang memiliki kelembutan. Hati yang memiliki kelembutan, dia tidak akan pernah menolak kebenaran. Dia suka dengan nasihat-nasihat. Hatinya hati yang al-latifah, al-mutabbirati li jamil jawarih, karena sesungguhnya hati itu akan menjadi kendali, ya, akan menguasai, ya, li jamil jawarih, maring sekabehane pira-pira anggota badan. Hati itu akan mengendalikan jawarih,
anggota badan kita, anggota tubuh kita. Tangan kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, ya, kaki kita untuk melangkahkan hal-hal yang baik. Kalau hati kita baik, tangan kita akan melakukan hal-hal yang baik. Kalau hati kita baik, mata kita akan melihat hal-hal yang baik. Kalau hati kita baik, begitu pula dengan lisan, apa yang keluar dari lisan kita adalah cerminan hati kita. Kalau kita mengeluarkan, kalau hati kita busuk, maka penuh dengan kebencian, penuh dengan hasut, iri, dengki, maka tentunya akan muncul yang dimunculkan oleh lisan kita, yang akan diucapkan oleh lisan kita adalah sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Itu yang dimaksud bahwa i'lam anna mahalal ilmi huwa al-qalbu agni al-latifati al-mutabbirati li jami'il jawarih. Ya. Bahwa sesungguhnya hati itu menjadi penguasa ataupun menjadi pengendali daripada jawarih, seluruh anggota badan. Maksudnya wahya al-muta'atu al-mahtumatu min jami'il a'dha. Maksudnya adalah jika hati bersih itu dia bisa menjadi muta'ah, ya. Akan menjadi rujukan kita, ya, yang di situ tentu saja akan dilayani seluruh anggota badan kita. Artinya sesuatu yang dilakukan oleh anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, seluruh anggota badan kita, jasad kita adalah di dalam kendali hati kita. Wahya bil idhafati ila haqaiqil ma'lumati. Karena sesungguhnya hati itu adalah disandarkan, atau perilaku itu disandarkan kepada hati. Dan itu adalah hakikat daripada sesuatu yang diketahui. Maka betul kata orang yang mengatakan, ataupun makalah yang mengatakan bahwa hati itu kal mir'ah. Al-qalbu tai'ati iku kal mir'ati koyotini koco. Hati itu seperti kaca. Yang disitu bil idhafati ila suwaril mutalaunati. Itu disandarkan seperti halnya mir'ah, kaca itu menggambarkan sesuatu yang diketahui, atau menggambarkan sesuatu yang ada di depannya. Jadi intinya adalah perilaku kita baik atau tidak baik itu adalah gambaran daripada hati kita. Maka banyak orang yang sudah membersihkan badannya, tetapi dia lupa membersihkan hatinya. Dia sibuk mempercantik dirinya, tetapi dia lupa mempercantik hatinya. Ya, penuh dengan pencitraan agar nampak baik di hadapan makhluk. Tapi itu semua adalah tipuan, semua itu adalah kamuflase, hanya untuk menutupi kebusukan daripada hatinya. Dan itu tidak akan pernah bertahan lama. Ya, karena kebaikan yang dipoles, kebaikan yang dipura-purakan, ya, bukan hakikatnya, itu tidak akan pernah abadi, tidak akan pernah lama, dan pasti akan nampak hakikat yang sesungguhnya. Semoga saja Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang mampu mengendalikan hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang akan mengotori dan akan menjadikan hati kita kotor, akan menjadikan hati kita gelap. Sekian mutolaah sore menjelang malam ini, ya. Sebentar lagi sholat maghrib. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Referensi dari kitab Ihya Ulumuddin, juz 3 halaman yang ke-12. Pada bab bayanu masalil qalbi bil idhafati ilal ulumi khosatan. Sungguhnya hati itu disandarkan kepada sesuatu, ilmu itu tempatnya adalah di hati, ya. Dan sesungguhnya perilaku itu disandarkan kepada hati seseorang, ya. Karena yang namanya hati itu diibaratkan seperti mir'ah, seperti kaca. Kalau hati kita baik, insya Allah perilaku kita akan baik. Seperti halnya kalau kaca kita bersih, maka yang akan ditangkap oleh kaca itu adalah cerminannya adalah tentu saja gambar-gambar surah-surah yang baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.